wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila dengan NIM 230514102228. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi dan kelas 2371G. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Komunikasi yang diampuh oleh Ibu Dr. Vivi Hasnawati, MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu filsafat komunikasi. Yang pertama, apa itu filsafat? Filsafat dalam bahasa Yunani yaitu filosofia yang mengandung makna cinta akan kebijaksanaan atau cinta akan kebenaran. Sementara itu, filsafat ilmu dapat diartikan sebagai landasan pemikiran yang mendasar dari suatu ilmu untuk mencapai kebenaran. Di mana kita ketahui bahwa filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan, termasuk ilmu komunikasi. Filsafat, menurut Aristoteles, adalah ilmu yang meliputi kebenaran metafisika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Sedangkan menurut Plato, filsafat adalah ilmu yang berusaha mengenali kebenaran yang hakiki. Filsafat mempunyai 4 dasar, yaitu manusia, masyarakat, budaya, dan alam. Dan filsafat juga terdiri dari 4 tradisi, yaitu yang pertama adalah filsafat India. Filsafat India berpangkal pada keyakinan bahwa ada kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos. Sejarah perkembangan filsafat India ini terbagi dari beberapa periode, yaitu yang pertama periode Weda. Periode ini dari 2000 sampai 600 sebelum Masehi. Yang kedua periode Upanishad. Periode ini dari 800 sampai 500 sebelum Masehi, dan yang terakhir yaitu periode modern setelah 1757 Masehi. Yang kedua, ada filsafat Cina, di mana ada 3 tema pokok sepanjang sejarah filsafat Cina, yakni harmoni, toleransi, dan pri kemanusiaan. Harmoni ialah keseimbangan suatu jalan tengah antara 2 ekstrem. Toleransi artinya keterbukaan untuk pendapat-pendapat pribadi dan suatu sikap perdamaian. Dan yang terakhir yaitu pri kemanusiaan. Artinya menempatkan bahwa manusia sebagai pusat kajian filsafat Cina. Yang ketiga, filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau berhadapan umat muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Filsafat ini mendasari bahwa kedudukan tinggi dilihat dari hadis dan Al-Quran. Yang keempat, filsafat Barat. Sejarah singkat filsafat Barat yaitu dimulai dari filsafat Praskarates di Yunani. Pada abad ke-17 dan ke-18, sejarah filsafat Barat memperlihatkan ajaran-ajaran yang besar yang mempertahankan wilayah-wilayah yang luas, yaitu rasionalisme dan empirisme dan idealisme. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian menurut bahasa Latin, yaitu communicatus yang artinya berbagi. Komunik artinya secara umum atau milik bersama, dan communication artinya berbagi informasi. Sedangkan secara istilah, komunikasi adalah proses komunikator menyampaikan pesan melalui media kepada komunikan untuk mendapatkan tujuan atau efek. Selanjutnya, ada isu-isu filosofi studi komunikasi. Terbagi menjadi 3 tema, yakni epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji pengetahuan atau bagaimana cara manusia mendapatkan pengetahuan. Paling tidak ada 5 pertanyaan yang terkait di isu epistemologi, yaitu yang pertama, apakah pengetahuan ada karena pengalaman? Yang kedua, apakah pengetahuan bersifat pasti? Yang ketiga, proses apa yang menyebabkan tumbuhnya pengetahuan?
Ada 4 aliran yang menjawab isu ini. Yang pertama, aliran metalisme atau rasionalisme. Yang kedua, aliran empirisme. Yang ketiga, aliran konstruktivisme. Dan yang terakhir, aliran konstruktivisme sosial. Yang keempat, apakah pengetahuan sebaiknya dipahami secara terpisah atau menyeluruh? Ada 2 aliran besar yang memberikan jawaban dari pertanyaan ini, aliran getalis dan aliran analis. Yang terakhir pertanyaannya yaitu, apakah pengetahuan harus empiris? Yang kedua ada isu ontologi. Ontologi merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan hakikat nature of being, dari apa yang ingin kita ketahui. Paling tidak ada 4 isu ontologi, yakni yang pertama, apakah manusia membuat pilihan yang sebenarnya? Yang kedua, apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami secara permanen atau temporal? Yang ketiga, apakah pengalaman manusia bersifat individual atau sosial? Dan yang terakhir, atas dasar apa komunikasi dikontekstualisasikan? 3. Isu aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai untuk disiplin ilmu. Komunikasi ada 3 isu, yaitu yang pertama, dapatkah teori bersifat bebas nilai atau tidak? Yang kedua, apakah ilmuwan mempengaruhi teori yang dihasilkan atau tidak? Yang ketiga, apakah ilmuwan mempengaruhi proses sosial atau tidak? Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perkembangan teori komunikasi. Menurut Stephen W. Littlejohn, teori komunikasi dapat dipecah menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama, teori komunikasi fungsional dan struktural. Teori ini mengembangkan pada pengorganisasian bahasa dan sistem sosial. Yang kedua, teori komunikasi behavioral dan kognitif. Teori ini berfokus pada perilaku dan proses kognitif yang terjadi dalam komunikasi. Yang ketiga, teori komunikasi konvensional dan interaksional. Teori ini berfokus pada bagaimana orang-orang berinteraksi dan berkomunikasi dalam situasi-situasi yang berbeda. Yang keempat, teori komunikasi kritis dan imperatif. Teori ini cenderung menggunakan keputusan preskriptif dan politis. Yang kelima, teori komunikasi kontekstual. Teori ini berfokus pada bagaimana komunikasi terjadi dalam situasi-situasi yang berbeda, seperti komunikasi interpersonal, antarpersonal, kelompok, organisasi, dan massa. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang kebenaran dalam komunikasi. Kebenaran dalam komunikasi yaitu adalah nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi. Dengan memahami pentingnya kebenaran, menerapkan strategi yang tepat, dan selalu mengedepankan tanggung jawab, kita dapat membangun komunikasi yang lebih efektif, bermoral, dan bermanfaat bagi semua pihak. Selanjutnya ada etika dalam komunikasi. Etika dalam komunikasi adalah prinsip yang mengatur tingkah laku manusia dalam berinteraksi dengan sesama melalui pengirim dan penerima pesan. Etika komunikasi mencangkup berbagai aspek, termasuk penggunaan bahasa yang efektif, menjaga kerahasiaan informasi, dan tidak membahas hal-hal yang bersifat pribadi maupun membahas urusan orang lain di depan umum atau di depan pihak ketiga. Selanjutnya, Whitney R. Moon memiliki pandangan yang berbeda tentang filsafat komunikasi. Menurutnya, filsafat komunikasi bukanlah filsafat yang sebenarnya, karena lebih mengkaji kekuatan media dan prinsip fungsi media, serta hubungan negaranya. Pemerintah memiliki peran yang erat dengan jurnalistik, dan kekuatan selalu berubah. Moon juga mengidentifikasi 5 jenis pers yang berbeda. Yang pertama, otoriter. Pers yang dikontrol oleh pemerintah dan memiliki kekuatan yang besar. Yang kedua, sosial otoriter. Masyarakat yang dikontrol oleh pemerintah namun memiliki beberapa kebebasan. Yang ketiga, libertarian. Masyarakat yang memiliki kebebasan yang besar dan tidak dikontrol oleh pemerintah. Yang keempat, sosial libertarian.
masyarakat yang memiliki kebebasan, namun memiliki beberapa kendali dari pemerintah. Yang terakhir, sosial sentralis, masyarakat yang dikontrol oleh pemerintah, namun memiliki beberapa kebebasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang apa itu filsafat komunikasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.